Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal ikhwah, a'azakumullah. Kepada saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita akan bahas tentang kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Kabar gembira bagi orang-orang yang sabar dalam menghadapi cobaan, ujian, musibah, kesulitan, kelaparan, kekurangan harta, kematian. Ini kabar gembira bagi orang yang sabar. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai ayat 157. Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kepada Allah kami akan kembali. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ayat ini dijelaskan, ditafsirkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitabnya tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Allah Ta'ala mengabarkan, kata beliau, Allah Ta'ala mengabarkan bahwa ia pasti akan menguji para hambanya dengan berbagai macam ujian. Tujuannya agar jelas mana di antara hamba-hambanya yang jujur dan yang dusta dalam imannya, dan mana di antara mereka yang sabar dan mana yang tidak sabar. Hal ini merupakan hukum Allah yang berlaku bagi para hambanya. Karena apabila kesenangan itu terus-menerus menyertai orang-orang beriman dan tidak ada sedikit pun ujian, maka pasti akan terjadi percampuran antara yang baik dan yang buruk. Yang itu artinya terjadi kerusakan. Hikmah Allah mengharuskan adanya perbedaan antara orang yang baik dengan orang yang buruk. Dan ini hakikatnya merupakan faedah daripada ujian yang diberikan. Ujian itu bukan untuk menghilangkan keimanan, dan ujian itu bukan untuk mengeluarkan seseorang dari agamanya, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan hambanya. Oleh karenanya, pada ayat ini Allah mengabarkan bahwa Allah akan menguji para hambanya dengan sedikit ketakutan dari musuh-musuh, sedikit kelaparan. Maksudnya Allah akan menguji dengan sedikit dari dua perkara tersebut. Kalau seandainya Allah uji mereka dengan keseluruhan rasa takut dan lapar, maka niscaya mereka akan binasa. Sedangkan ujian itu fungsinya untuk memilih yang terbaik, bukan untuk membinasakan. Kemudian, dan sedikit dari kekurangan harta. Wa nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Yang pertama khauf. Kemudian wal ju'.
wa naqsi minal amwal, dan sedikit kekurangan dari harta. Ini mencakup kekurangan yang menimpa harta seorang, entah itu karena bencana dari langit, tenggelam, kehilangan, diambilnya harta oleh penguasa yang zalim, perampok dan yang lainnya. Wal anfus, dan kekurangan jiwa, maksudnya kematian orang-orang yang tercinta, seperti kematian anak, kematian orang tua, kematian kerabat, kematian teman dekat, dan juga macam-macam penyakit yang menimpa seseorang atau menimpa orang yang dia cintai. Wathamarat, dan kekurangan buah-buahan, maksudnya biji-bijian, buah kurma, pepohonan, juga sayur mayur, baik itu karena terkena dingin yang sangat, terkena embun, kebakaran, atau bencana seperti wabah belalang dan semisalnya. Semua ini, ujian ini pasti terjadi karena Allah yang maha mengetahui dan Allah maha teliti sendiri yang mengabarkannya. Maka pasti hal itu akan terjadi sebagaimana yang Allah kabarkan. Yang mengabarkan bahwa Allah akan memberikan ujian Allah sendiri, dan ini pasti terjadi. Ketika musibah itu terjadi, maka manusia terbagi menjadi dua. Ini masih perkataannya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Masih perkataan beliau. Kata beliau rahimahullah, ketika musibah itu terjadi, maka manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama, orang yang berkeluh kesah, tidak sabar dia. Yang kedua, orang yang sabar. Orang yang berkeluh kesah, yang tidak sabar, ia akan mendapatkan dua musibah. Orang yang berkeluh kesah dengan cobaan, ujian, musibah, seperti sekarang ini, ada wabah corona ini, banyak orang yang mengeluh. Apalagi ketika dianjurkan oleh pemerintah untuk di rumah saja, ini banyak yang mengeluh, berkeluh kesah. Orang yang berkeluh kesah, tidak sabar, mendapatkan dua musibah. Yang pertama, ia kehilangan apa yang ia cintai, yaitu adanya musibah itu sendiri. Yang kedua, kehilangan yang lebih besar dari perkara pertama, yaitu kehilangan pahala melaksanakan perintah Allah, yaitu kesabaran. Orang ini mendapatkan kerugian, tercegah dari kebaikan, dan berkurang keimanannya. Selain itu, ia terluput dari sabar, terluput dari sifat ridho dan syukur, sehingga ia mendapatkan kemurkaan dari Allah yang merupakan bukti atas kekurangan kesabarannya dia. Kemudian kata Syekh Sa'di lagi, adapun orang yang diberikan taufik untuk bersabar ketika terjadinya musibah tersebut, ia menahan dirinya untuk tidak murka, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Ia juga mengharapkan pahala dari sisi Allah, dan ia juga mengetahui bahwa ganjaran kesabaran yang ia dapatkan lebih besar dari musibah itu sendiri. Bahkan musibah baginya merupakan nikmat. Karena dengan musibah tersebut ia mendapatkan apa yang lebih baik dan lebih manfaat. Orang yang seperti ini pada hakikatnya telah melaksanakan perintah Allah dan sukses mendapatkan ganjaran, itu pahala dari Allah. Karena Allah berfirman, wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maksudnya, sampaikan kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan pahala tanpa batas. Orang-orang yang sabar, mereka akan mendapatkan kabar gembira yang sangat besar dan pemberian yang sangat banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifatkan orang yang sabar dengan firman-Nya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika lahum shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itu mereka orang yang sabar itu, yaitu apabila ditimpa musibah, mereka mengatakan sungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Mereka akan mendapatkan salawat dari Rabb mereka dan rahmat, dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Di sini Allah menyebutkan bahwa mereka ketika dapat musibah mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un, bahwa kami milik Allah dan berjalan di bawah perintah Allah dan pengaturannya. Kami tidak memiliki kuasa apapun juga atas diri kami dan harta kami. Jika Allah menguji kami
dengan sesuatu dari hal tersebut dalam ayat sebelumnya, maka pada hakikatnya Allah sedang berbuat dan mengatur miliknya dan tidak boleh ditentang. Bahkan di antara kesempurnaan penghambaan seorang hamba yaitu pengetahuannya bahwa ujian yang terjadi datangnya dari Allah, Sang Raja yang maha bijaksana, yang Allah lebih sayang terhadap hamba-hambanya daripada hamba tersebut terhadap dirinya. Ketika pengetahuan tersebut sudah terpatri pada dirinya, maka hal itu akan mendatangkan rasa ridho terhadap Allah dan rasa syukur terhadap pengaturan Allah yang itu baik buat hamba tersebut meskipun ia tidak menyadarinya. Meskipun kita milik Allah, maka kita tetap akan kembali kepada Allah pada hari kiamat. Allah akan memberi balasan pada setiap amal yang dikerjakan. Apabila kita sabar dan mengharapkan pahala, maka kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Tetapi apabila kita berkeluh kesah dan tidak sabar, maka bagian kita hanyalah kemurkaan dan hilangnya pahala. Masalah seorang hamba itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah merupakan sebab yang kuat untuk melaksanakan kesabaran. Mereka itu disifati dengan kesabaran, yaitu orang-orang yang memperoleh selawat dari Allah, maksudnya pujian dan penyebutan tentang keadaan mereka, dan rahmat yang sangat besar. Dan di antara rahmatnya ada Allah memberikan taufik untuk melakukan kesabaran. Dengan sebab itu ia mendapatkan kesempurnaan pahala. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, yang mengetahui kebenaran. Yang dimaksud di sini yaitu pengetahuan bahwa mereka milik Allah dan akan kembali kepada Allah dan mengamalkan kebenaran. Maksudnya kesabaran karena Allah SWT. Ayat ini, kata Syekh Sa'di, menunjukkan bahwa siapa yang tidak sabar, maka ia akan mendapatkan lawan dari apa yang didapatkan oleh orang yang sabar. Artinya orang yang tidak sabar akan mendapatkan celaan dari Allah, mendapatkan siksa, mendapatkan kesesatan, dan mendapatkan kerugian. Sungguh alangkah besarnya perbedaan antara dua kelompok tersebut. Sangat sedikit keletihan orang-orang yang dihinggapi kesabaran, dan alangkah banyaknya kesusahan yang didapati oleh orang yang tidak sabar. Artinya orang yang sabar itu sedikit keletihannya, dengan orang yang tidak sabar itu banyak kesusahannya. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, kedua ayat ini, ayat 156 dalam surah Al-Baqarah dan ayat 157, mengandung persiapan yang matang bagi jiwa sebelum datangnya musibah, agar ia bersiap-siap, dan jika musibah itu terjadi maka akan terasa ringan dan mudah untuk dilalui. Di antara kandungannya juga yaitu penjelasan tentang perkara yang dapat membantu untuk melakukan kesabaran dan pahala yang akan diterima oleh orang yang sabar. Ia juga dapat mengetahui tentang keadaan orang-orang yang tidak sabar, yang berlawanan dengan keadaan orang yang sabar. Ia juga dapat mengetahui bahwa cobaan dan ujian merupakan hukum Allah yang sudah berlaku sejak zaman dahulu. Kalian sekali-kali tidak akan menemukan perubahan bagi hukum-hukum Allah. Ayat ini juga mengandung penjelasan tentang macam-macam musibah. Ini dalam tafsir Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Jadi mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat untuk kita semuanya, agar kita menjadi orang-orang yang sabar dan tidak berkeluh kesah. Karena berkeluh kesah tidak ada manfaat sama sekali, tidak menghilangkan cobaan. Orang berkeluh kesah, bersedih, marah kepada musibah atau wabah ini, nggak ada manfaatnya, nggak menghilangkan penyakit, nggak menghilangkan wabah, bahkan mendatangkan kemurkaan Allah Taala, membuat hatinya tambah sedih, tambah susah. Kalau sabar, nikmat. Ya, kita sabar, terima apa adanya dan kembalikan semua kepada Allah Taala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Wassallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.